Di suatu masa sebelum umat Nabi Muhammad, hiduplah seorang ahli ibadah yang sangat terkenal karena kesalehannya. Namanya adalah Juraij. Ia bukan nabi, melainkan seorang laki-laki biasa yang memilih jalan hidup penuh ibadah dan menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Juraij membangun sebuah tempat kecil di puncak bukit, semacam tempat ibadah sederhana, tempat ia menghabiskan hari-harinya untuk beribadah kepada Allah. Ia salat, berzikir, dan berdoa hampir sepanjang waktu. Banyak orang yang kagum kepadanya, bahkan menganggapnya sebagai sosok suci. Namun di balik kesalehannya, ada satu hal yang sering ia lalaikan. Ibunya adalah seorang wanita tua yang sangat menyayangi Juraij. Ia sering datang memanggil anaknya itu dari bawah tempat ibadahnya. Suatu hari, saat Juraij sedang khusyuk salat sunnah, ibunya datang dan memanggil, "Wahai Juraij." Juraij mendengar suara itu, hatinya bergejolak. Ia berpikir dalam salatnya, "Wahai Allah, ibuku memanggilku, tetapi aku juga sedang syalat. Mana yang harus aku dahulukan?" Namun ia memilih untuk melanjutkan syalatnya, berharap ibunya akan menunggu atau memahami. Ibunya pun pergi dengan perasaan sedih. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Saat Juraij kembali dalam syalatnya, ibunya datang dan memanggilnya lagi, "Wahai Juraij." Sekali lagi, Juraij mendengar. Sekali lagi hatinya bimbang. Dan sekali lagi, ia memilih untuk melanjutkan syalatnya. Ibunya pun pulang dengan hati yang lebih terluka. Hari ketiga, ibunya datang lagi, kali ini dengan suara yang lebih penuh harap, tetapi juga kelelahan. "Wahai Juraij, jawablah aku." Juraij kembali dihadapkan pada pilihan yang sama, dan ia tetap memilih syalatnya. Namun kali ini, ibunya pergi dengan air mata. Dalam kesedihannya, ia berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau matikan Juraij sampai Engkau memperlihatkan kepadanya wajah seorang wanita pezina." Doa itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah doa seorang ibu yang hatinya terluka. Tak lama kemudian, di kota dekat tempat Juraij tinggal, ada seorang wanita buruk akhlaknya. Ia terkenal sebagai wanita yang sering berbuat maksiat. Suatu hari, ia berkata dengan sombong kepada orang-orang, "Jika kalian mau, aku bisa menggoda Juraij hingga ia jatuh dalam dosaku." Orang-orang pun menantangnya. Wanita itu pun datang ke tempat Juraij. Ia berusaha menggoda, merayu, bahkan menampakkan kecantikannya dengan berbagai cara. Namun Juraij tidak tergoda sama sekali. Ia tetap dalam ibadahnya. Merasa gagal, wanita itu pergi dengan kesal. Tak lama setelah itu, wanita tersebut berzina dengan seorang penggembala. Dari perbuatan itu, ia hamil dan kemudian melahirkan seorang bayi. Ketika masyarakat bertanya, "Siapa ayah dari anak ini?" wanita itu menjawab dengan dusta, "Ini adalah anak dari Juraij." Kabar itu menyebar dengan cepat. Orang-orang yang sebelumnya memuji Juraij kini marah dan kecewa. Mereka merasa dikhianati. Dengan penuh amarah, mereka mendatangi tempat ibadah Juraij. Mereka menyeretnya keluar, menghancurkan tempat ibadahnya, dan memukulinya. Juraij terkejut. Ia tidak tahu apa yang terjadi. "Apa salahku?" tanyanya. Mereka menjawab, "Kau telah berzina dengan wanita ini dan memiliki anak." Juraij berkata dengan tenang, "Di mana bayi itu?" Mereka membawa bayi tersebut kepadanya. Juraij pun mengambil bayi itu, lalu berdoa kepada Allah. Setelah itu, ia berbicara kepada bayi yang masih merah itu, "Wahai bayi, siapa ayahmu?" Atas izin Allah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bayi itu berbicara. Dengan suara yang jelas, ia berkata, "Ayahku adalah seorang penggembala." Orang-orang terdiam. Mereka tercengang. Tak ada yang bisa berkata-kata. Kebenaran telah terungkap. Mereka sadar telah berbuat zalim kepada Juraij. Dengan rasa malu dan penyesalan, mereka berkata, "Maafkan kami, wahai Juraij. Kami akan membangun kembali tempat ibadahmu dengan emas dan perhiasan." Namun Juraij menjawab dengan penuh kerendahan hati, "Tidak, cukup bangun kembali seperti semula. Dari tanah dan sederhana saja." Ia tidak mencari kemewahan. Ia hanya ingin kembali beribadah seperti sebelumnya. Kisah Juraij bukan sekadar cerita tentang keajaiban. Ada pelajaran besar di dalamnya. Bahwa ibadah kepada Allah memang penting, tetapi berbakti kepada orang tua,
terutama ibu, adalah bagian dari ibadah yang tidak boleh diabaikan. Juraij adalah orang yang saleh, tetapi ia tetap diuji karena ia mendahulukan ibadah sunnahnya dibanding panggilan ibunya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kadang ujian tidak datang karena kita buruk, tetapi karena ada hal yang perlu kita perbaiki. Dan doa seorang ibu, baik itu doa kebaikan maupun doa dalam kesedihan, memiliki kekuatan yang sangat besar. Semoga kita termasuk orang yang berbakti kepada Allah dan Rasul, dan juga kepada kedua orang tua.